rata-rata yang mulai jadi konten itu biasanya mulai di YouTube dulu karena dia tahu ada duitnya dari AdSense gitu kan. Nah, ini menarik nih, di Indonesia kayaknya orang nggak tahu kalau di Instagram tuh bisa hasilin duit. Gimana Cita kalau bisa punya lu ada, gua nggak ada settingannya. Tapi punya gua ini udah 8 bulan masalahnya, udah dari tahun lalu. Udah tahun lalu. Berarti siap-siap aja Indonesia soon Instagram bisa dapat duit. Ini sih emang harus. Ini kabar baik buat kalian semua yang kreator yang pengen modal misalnya beli kamera beli apa bisa start dari IG. Tapi nggak tahu berapa rate-nya. Nah, pertanyaan gue gini, dia itu harus mencapai targetnya atau ada milestone checkpointnya berapa dapatnya? Ya, jadi ada. Berarti ini memang beberapa waktu yang tepat buat start sebetulnya ya. Bikin konten sih sebenarnya. Samuel Chris. Coba tangan apa kabar Pak Samuel? Halo. Sam panggilannya. Sam, ya. Aduh. Nyetir lagi ya. Ini gak di kantor, gak di sini, setrum mulu. Oke, buat yang mungkin teman-teman masih banyak belum tahu ya Bang ya, teman-teman anak konten akademi, mungkin boleh kenalin nggak, Sam, lu tuh siapa sih dan lu bikin konten apa sih di sosial media dan bikin di mana aja? Oke, jadi gue salah satu konten kreator juga yang udah dari 2017 bikin konten. Lebih senior Bang sebenarnya. Senior ya. Awalnya dari YouTube, iseng, tapi tahu-tahu gede. 2019 1 juta subscriber di YouTube. Wow. Sekarang lagi tahun ini baru buat TikTok 2022, 6 bulan 850.000. 6 bulan 850.000 Pak. Oke. Instagram juga ada, namanya Samuel Chris gitu. Luar biasa. Nah, lu bahas apa Sam di sosial media, di Instagram tuh bahasnya apa? Kalau awalnya sih pas di 2021 sebenarnya awal banget ya, di itu YouTube-nya. itu pure entertainment. Bener-bener ngawur aja sih, kadang ngacak aja bahas apa aja gitu yang lagi tren saat itu. Terus tiba-tiba 2021 tengah tukar tuh jadi bisnis dan investasi. Nah, tapi sekarang di TikTok kan yang lebih dikenal tuh konten seberapa kaya mungkin. Betul. Jadi itu lebih kayak ada apa ya, edukasi sama entertainment juga ya. The mix sih. Jadi udah bukan pure edukasi banget sih sekarang. Tapi konten lu yang paling top sih seberapa kayak tukang pop ice sih. Gue baru bangun pagi tadi ya, yuk kita lihat kontennya Samuel Chris yuk gitu kan, terus lihat seberapa kayak tukang pop ice. Tukang pop, the best itu the best banget sih. Itu gue harus love berkali-kali tuh. Kalau bisa kasih 100 love gue kasih love. Seberapa kaya tukang pop ice. Dan ternyata di atas UMR coy. Di atas di UMR. Gak kepikiran gue di atas UMR ya. Iya. Kita berhenti aja lah bikin CA. Jual pop ice aja. Biar bisa masuk kontennya Samuel. Yo, iya. Oke. Nah, awalnya kenapa sih lu bahas bisnis gitu? Apakah lu emang ada background bisnis kah sebelumnya, atau emang lu suka dengan topik pembahasan bisnis kayak gitu? Awalnya itu kena IG hacks. Oh, anak CA juga berarti ya? Anak CA juga nih guys. Mantap. Sebenarnya kita udah tahu, cuman ini buat biar kesannya kayak baru kemarin ketemu ya. Mancingnya ke sana ya biar mulus gitu ya. Ya biar condong gimana. Iya. Tapi dampaknya bener-bener sih, ini bukan di bagus-bagusnya tau apa ya. Memang kerasa banget setelah punya branding dari konten akademi ini, langsung kerasa banget, langsung jadi lebih terarah gitu ya. Langsung benar-benar bisa fokus ke bisnis ini. Kenapa ngambil itu ya, karena sebelumnya emang suka investasi dan udah berinvestasi. Jadi at least udah ngerasa kayak at least banyak orang Indo yang belum tahu even caranya gimana. Tapi kalau at least gua kan udah tahu caranya lah, dan udah beberapa kali juga terbukti proven gitu loh. Jadi why not lah. Nah, gua mau tanya nih sebenarnya. Ngomongin tadi tinggal di Indo nih masalahnya ya. Iya, dia aslinya tinggal di US kan? Iya, makanya itu yang gua tanya, kan orang Indo banyak yang mau tahu. Nah, lu tinggal di mana nih? Berarti tinggal di US. Tinggal di US untuk sekarang. Untuk sekarang tinggal di US ya. Untuk sekarang. Nah, pertanyaan gua, lu kan bikin tentang investment. Terus habis itu kayak semacam ya keuangan. Monetisasi lu tuh kayak gimana sih sekarang? Maksudnya cari cuan dari account lu. Iya. Dari account sosmed. Jalurnya apa aja? Dari account sosmed ya. Spesifik sosmed. Iya. TikTok, IG, YouTube bebas. Oke. TikTok udah tau lah, kita bisa dari live stream. Oke. Gua betul, give ya. Betul. Gua sering banget live, yang nonton tuh sampai ratusan ribu orang. Gokil juga. Wow. Ya, terakhir gue live kayak 100.000 orang. Wow. Dan gue tuh bener-bener gak mau di give sama orang. Karena gue ngerasa kayak ngapain mereka give gue gitu loh. Kayak penyanyi saweran ya kan? Iya, gue pure cuma hanya untuk pengen ngobrol aja gitu loh sama kalian. Karena gue lagi di Indo. Kalau gue udah balik ke US, gue udah gak bisa live lagi. Kerja soalnya ya? Bukan itu, algoritma TikTok bakal hancur jadinya. Karena keganti semua FYP-nya jadi itu. Dan gue pernah sekali kayak langsung di chat sama orang TikToknya, jangan pernah login kalau lu lagi di US. Langsung ke detect negara lu US. Jadi gua selama gua ngonten di di TikTok ini dari Januari 2022, sekalipun gua nggak pernah main TikTok, gua yang pegang itu admin semua. Jadi yang ngebalasin komen lu pada itu bukan gua. Di Indo berarti ya? Di sini. Nah, ini sekarang baru ke Indo, baru gua pegang akun gua. Baru gua yang ngebalasin sekarang, tapi kan bentar lagi balik US lagi. Nah, oke, itu pertama TikTok live, dan
endorse tentunya ya, karena endorse juga banyak banget. Gue tiba-tiba nih setelah booming banget kayak gini happening dari situ. Kedua dari YouTube dulu kita bahas AdSense sudah pasti. Apalagi short sekarang udah dibayar. Oh, udah sekarang? Udah. Gue baru nonton kemarin Gadgetin ngasih tahu short nih udah banyak yang viral sampai 6 juta views segala macam. Earningnya 0. Oh, dibayar. Oh, sekarang dibayar. Mungkin karena lu akun US kali. Kagak sih, temen gue juga dibayar sih. Indonesia. Itu video dia kapan tuh? Video bulan berapa? Iya sih, gue belum lihat. Bisa aja udah 8 bulan yang lalu. Bisa aja udah sebulan setengah. Iya. Karena ini baru juga sih. Gue baru dapat kayak 3-4 bulan lah ya. Soalnya kita gak gitu main short soalnya. Kita mainnya lebih podcast kayak gini yang lama kayak gini. Tapi gini juga lebih gede, walaupun short lebih kecil, tapi sekarang udah ada duitnya. Soalnya kita gak pernah menganggap YouTube itu sebagai source of income AdSense kita, karena kita menganggap social media atau YouTube itu adalah sumber traffic jatuhnya. Kita nggak mikirin duit lah. Kalau misalnya dikasih kayak 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta gitu itu buat uang dapur aja. Oke. Gitu. Terus setelah itu pasti endorse juga masuk ke YouTube. Dan endorse. Biaya endorse terbesar tuh di YouTube sebenarnya. Setuju. Oh betul. Iya Setuju. Betul. Jadi itu sebenarnya dari situ dan dari AdSense. Di red card beda sendiri. Betul kan? TikTok udah, Instagram, YouTube udah. Instagram balik lagi. Sekarang ada di kontrak juga sama brand, diikat gitu setiap minggu pasti ada endorse. Dan kayaknya ada masuk bentar lagi bakal ada di kontrak lagi sama brand ambassador kedua ketiga. Jadi tetap source income-nya pasti dari endorse juga. Sama gue dibayar sama Reels. Ini dia yang gue tunggu. Sebelum masuk ke situ gue mau nanya dulu, ada bisnis nggak di balik ini semua kayak semacam digital product atau apapun itu? Ada, gue bikin sekilas aja. Oh, sekilas aja ya. Itu aplikasi untuk ngebantuin orang yang mau baca buku dan pengen nge-upgrade setiap hari tapi malas baca buku. Oh, gua banget. Jadi kita ngerangkumin buku-buku terbaik dunia. Kayak The Lean Startup, The Intelligent Investor, yang buku-buku memang kayak Rich Dad Poor Dad, itu kita rangkum ke dalam 15 menit. Jadi pendek dan bukan hanya sekedar teks doang, kita punya versi audio dan videonya. Oh, jadi tinggal dengerin aja. Lagi nge-gym, gitu bisa dengerin 15 menit udah dapat ilmu satu. Sekilas aja. Harus di follow. Nanti gue taruh di deskripsi. Tapi pertanyaannya itu main startup game atau cash flow game? Masih merintis juga sih. Masih belum tahu lah ya. Masih belum tahu. Tapi untuk sekarang masih ngebakar sih juga. Masih bootstrap lah ya. Iya betul. Masih mencari investor juga. Karena ini peluangnya sebenarnya gede banget untuk masa depan. Cuman sekarang kayaknya belum saatnya aja, marketnya belum pas untuk sekarang. Karena iyalah ekonomi lagi gini. Iya, dan Indonesia juga masih belum sadar betapa pentingnya ini ilmu. Dan parahnya orang Indonesia tuh minat membaca paling kecil, Pak. Yes. Nah, peringkat 62. Ya, terinspirasi itu dari sana karena udah tahu orang Indonesia itu malas baca, jadi kita pengen ciptain aplikasi untuk memudahkan. Tapi sebenarnya setelah gue pikir-pikir lagi, kita mau saingan sama Netflix aja nih yang pure entertainment di Netflix. Orang tuh masih beli yang akun-akun yang kayak yang 12.000, yang satu akun berlima, sharing yang tiba-tiba besok mau buka udah ke kick out. Mau nonton bola daripada beli yang subscription bola, lebih mending yang nonton ad sampai 5 kali tiba-tiba lagi nonton keluar. Orang Indonesia lebih penting yang itu. Dan ini alasan si Netflix sahamnya anjlok kan sebetulnya. Gara-gara akun sharing ini. Karena Telegram, memang Pak. Apa Telegram ada. Masuklah gua jualan aplikasi, konten buku, siapa gitu kan. Jadi sebenarnya masih mikirin lagi lah gua. Community itu kuncinya. Ya, betul. Lagi build up juga sih gitu. Community. Jadi lu bikin kayak semacam ini saran ya jatuhnya. Bikin semacam lu subscribe, lu upsell lagi buat community-nya yang dimana lu dapetin materi yang ada di aplikasi. Lebih ke aplikatif dari si bukunya tersebut. Gitu. Ya nantilah kita di makan siang ngomong balik lagi ke yang Reels di US. Katanya Reels di US dibayar. Iya, ini gimana? Ini jadi orang taunya ini ya alasan gue juga nanya sama anak konten akademi ya. Rata-rata yang mulai jadi konten itu biasanya mulai di YouTube dulu karena dia tahu ada duitnya dari AdSense gitu kan. Nah, ini menarik nih di Indonesia kayaknya orang nggak tahu kalau di Instagram tuh bisa ngasihin duit. Gimana cerita kalau bisa punya lu ada, gua nggak ada settingannya. Gue juga nggak ngerti bang. Tiba-tiba kayak besoknya gue tiba-tiba dapat kayak notifikasi gitu. Apa namanya kamu apa namanya katanya eligible untuk monetize video reels. Terus gue pencet, awalnya tuh nggak kayak yang sekarang. Awalnya tuh kayak cuman lu cuman butuh kumpulin 1 juta apa 2 juta views, lu dibayar kayak $800. 10 juta. Dua juta views. Tapi waktu itu views gue masanya tembus sampai kayak 8 juta yang dimana 6 jutanya gak kehitung. Sayang banget. Kayak gitulah pokoknya simpelnya waktu itu. Gue lupa exactnya berapa. Nah bulan depannya tiba-tiba dinaikin kayak sekarang tuh sampai 350 juta views. Kalau lu dapat 350 juta views, lu bisa dapat sampai 35.000 US dollar atau 50 juta. Pertanyaan gue gini,
dia itu harus mencapai targetnya atau ada milestone checkpointnya berapa dapatnya? Ya, jadi ada milestone-nya tentunya. Jadi berapapun views yang lu udah hasilin, lu bakal tetap dapat duit. Tapi biasanya di awal tuh kenceng dia. Jadi bukan yang langsung 35 ribu US dollar ini langsung dibagi dengan 350 juta, nggak gitu. Tapi di awal tuh biasanya kayak baru kayak cuma 10 ribu aja udah bisa dapat $100 langsung gitu. Oke. Aduh kemarin gue padahal views gue ada yang 500 ribu reels. Lumayan tuh. Iya makanya. Pindah kali kita ya Ke US ya. Habis itu login doang lu pulang lagi. Bener. Biar earn in dollar, spend in rupiah. Iya, kalau nggak nanti pas dia pulang kita titip ini aja nih akun gua, password gua ya. Tapi syaratnya kayak gitu lu harus punya social security ya? Gue nggak tahu tuh exactly gimana bang, tapi gue ada sih. Apakah gara-gara verified juga kah? Nggak tahu ya. Tapi ada teman gue yang tinggal di US, orang Indonesia tinggal di US, nggak dapat sistem ini juga. Dia tanya gue juga, gue juga tinggal di US tapi gue nggak bisa. Gue nggak tahu juga deh kalau gitu. Apa masih testing juga kali mereka? Kayaknya masih testing. Karena gini nih, yang gue tahu dari Instagram biasanya ada fitur dulu musik. Kan dulu di Indonesia belum bisa, not eligible your region gitu kan. Jadi yang di Amerika yang temen gue kayak yang ke luar negeri gitu-gitu suka update pakai musik story-nya. Di gue cuman diem aja terus nggak ada audio. Tapi punya gue ini udah 8 bulan masalahnya, udah dari tahun lalu. Udah tahun lalu. Berarti siap-siap aja Indonesia soon Instagram bisa dapat duit. Ini sih emang harus. Ini kabar baik buat kalian semua yang kreator yang pengen modal misalnya beli kamera beli apa bisa start dari IG. Tapi nggak tahu berapa rate-nya. Udah pasti beda. Karena YouTube cost per miles. Jadi di YouTube itu ada cost per lu dapetin 1000 views itu berapa dibayarnya. Di US beda, di Indonesia beda. Kalau US cost per milesnya berapa di US rata-rata? Lu tau nggak? Oh nggak tahu sih bang. Lu rate Indonesia? Kalau YouTube, yes, gue rate Indonesia karena yang nonton Indonesia. Lihatnya dari viewsnya ya. Dilihat dari siapa yang nonton. Walaupun lu di Indonesia tapi yang nonton orang Barat, lu bakal kehitung tetap CP yang Barat. Tapi setahu gue kayak di Indonesia kan 0, something dolar. 0, something ya. Di situ bisa kayak 1 sampai 3 gitu. 1 sampai 3 dolar. Kalau semakin edukatif, semakin daging bisa sampai 10. $10 per 1000 views. Tergantung seberapa daging ya. Kalau benar-benar yang daging banget gitu biasanya kalau kayak yang pemerintahan atau apa yang benar-benar ini banget pasti tinggi banget itu. Tapi kalau yang prank, entertainment rendah ya. Susah sih emang gimana ya. Mungkin dari platformnya juga ngelihat gitu ya bang ya. Nah berarti ini emang beberapa waktu yang tepat buat start sebetulnya ya. Bikin konten sih sebenarnya ya. Jadi kayak gue liat dari dulu sih gue udah dapat isu banyak kan kalau di Instagram tuh bakal muncul kayak di IGTV dulu mau bisa monetisasi, cuman nggak jadi. Tapi ternyata sekarang udah dapat. Terus nanti gue mintain sama Sam untuk screenshot atau sama screen record lah ya. Ini eligible segala macam. Terus gue tampilin di sini biar lu pada bisa lihat. Mungkin harus jadi apa ya? Acuan lu semua yang lagi mulai konten. Anak-anak konten akademi Instagram bisa bentar lagi bisa monetisasi. Oke. Ya sebenarnya udah selesai pembahasannya gitu. Mau pulang dulu ya Pak? Enggak, dikit lagi sih paling gue mau nanya beberapa hal bang. Dari apa mulai ngonten sampai sekarang dari sosmed, misalkan nih lu dapat endorse nih di TikTok atau misalkan buat di Instagram, lu lagi tinggal di US gimana ceritanya? Apakah endorse-nya cuma produk-produk digital aja atau kadang ada produk fisik? Karena gue kan kadang ada laptop, ada kayak kamera gitu bang ya. Nah itu kalau kayak gitu gimana? Nah kembali lagi sama dia kan brandingannya apa nih? Kebetulan brandingan gue ini bisnis dan investasi. Bisnis dan investasi itu nggak ada sama sekali produk. Kebanyakan bank doang, kebanyakan kayak aplikasi-aplikasi untuk investasi. Jadi pure memang tapi banyak banget. Dan harus diakuin, ini gue langsung tanya ke agency ya. Mereka ngomong untuk sekarang nih era sekarang, terbanyak endorse itu selalu pasti dari fintech. Yes, betul. Itu nomor 1 sekarang, paling banyak. Kedua tuh travel. Ini gue bongkar aja sini. Kedua travel. Jadi kalau lu mau masuk, baru mau masuk nih, lu bisa pertimbangkan ini antara lu mau masuk travel kah? Atau pembahasannya ke arah sana ya. Kayak misalnya gue kan seberapa kaya nih, sekarang gue udah masuk seberapa mahal liburan, biar travel masuk lagi. Bener juga. Keren nih, ide-ide kontennya fresh banget tuh bang. Ajaib tuh masuknya fintech berarti ya? Tetap masuk. Jadi lu kan udah 2 tahun. Kayak GoTrade yang gue juga udah hampir setahun. GoTrade gue juga diminta endorse. Gue doang yang gak dapet GoTrade ya. Nanti gue rekomendasi. Oke, siap bang. Lebih ke sana sih. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi buat? Pertanyaan gue nggak ada sih udah. Oke, kalau gue mungkin minta satu hal lagi, pesan buat anak-anak konten akademi yang nonton dari lu yang lu bilang kan sempat ada agak down kan setelah dari YouTube tuh, akhirnya mulai lagi setelah ikut IGHack. Pesan apa sih buat mereka nih biar tetap semangat? Oke, buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator gitu kali ya. Pesanku sebenarnya konsistensi, karena maksudnya ketika kalian tuh juga harus punya motivasi dalam mengonten ini buat apa. Kalau motivasi dari awalnya buat konten tuh hanya karena duit, itu bakal susah sih. Karena beneran
kita juga sebagai content creator tidak semulus itulah. Betul. Di awal apalagi ya. Apalagi di awal benar-benar itu hujatan, apalagi pas 2017 konten itu benar-benar kayak YouTube aja orang nggak tahu apa gitu. Jadi benar-benar kayak dihujat kiri kanan, keluarga nggak support dan lain sebagainya. Tapi itu yang buat gue kayak terus bertahan dan terus berjuang. Dan yang lebih parah lagi ketika udah di atas banget di 2019 itu yang gue naik kayak 800.000 dalam setahun itu, tiba-tiba jatuh sejatuh-jatuhnya, dan ini di bawah ini tuh bukan 1-2 bulan tapi 2 tahun. Sampai akhirnya gue ketemu sama IG Hex itu kan. 2 tahun itu maksudnya gimana cara gue bisa survive dan terus bikin konten. Itu tuh kalau gak ada motivasi yang bener pasti udah berhenti dari lama. Betul. Dan kalau gue berhenti di tengah-tengah sana di momen yang gue down ini, seberapa kayak udah gak ada. Gak ada yang endorse. Gak ada yang endorse. Kontrak gak masuk. Dan udah gak mungkin bisa menang kreator edukasi terbaik TikTok. Keren banget. Kalau dia menang kreator edukasi TikTok, kalau gue menanggung malu. Lu sering kena community guideline soalnya. Jadi BA sih. Apa-apa tapi keren. Oke. So itu dia teman-teman podcast tadi sama Samuel Chris sama Ugut juga. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa follow Samuel Chris ya. Thank you.